menunda tobat kepada Allah. Jadi kata musannif, akhlak orang jahil itu adalah orang yang senang menunda-nunda tobat kepada Allah. Kenapa dikatakan dia orang yang jahil? Karena dia sudah paham dan sudah mengerti suatu saat rohnya akan berpisah dengan jasadnya dan meninggalnya pun dia tidak tahu, boleh besok, boleh lusa, boleh bulan yang akan datang. Dia tahu kematian pasti menyambut dirinya. Kenapa dia masih menunda-nunda tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya jar ulun, ini mohon maaf kalau terulang ya. Makanya jar ulun kalau orang itu diponis oleh hakim karena dia mohon maaf pengedar narkoba misalnya, lalu diponis oleh hakim akan ditembak mati, itu apa bahasanya, apa tuh? Ekskus. Iya, itu ada sisinya tuh lah. Jadi sudah diponis dia akan ditembak mati. Ditembak matinya kapan? Misalnya ini bulan Juni, bulan Juli, di tanggal 20 bulan Juli. Maka kira-kira nih si A yang akan ditembak mati karena pengedar narkoba, bosnya narkoba, dan diputus oleh hakim tanggal 20 Juli habis asar akan ditembak mati. Pertanyaannya sekarang, kira-kira si A ini mulai bulan Juni ini sampai bulan Juli itu kira-kira gawi itu maksiat ke ibadah kah kira-kira? Nah, kalau menjawab ampihan lah. Kira-kira taatkah maksiatkah? Taat kepada Allah. Kenapa? 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 Jangan mati tanggal 20 Juli. Bujur kada? Maka kira-kira tuh berzikir bapak pandir aja koler lagi tuh. Buka toko gin koler dah. Jangan mati aja 20 Juli. Mohon maaf, pacangan mati tanggal 20 Juli habis salat Johor. Pak, orang yang tanggal 20 Juli bulan depan pacangan mati, inya tahu tanggalnya. Bujur kada? 20 Juli pacangan mati, tahu tanggalnya. Ingin mempersiapkannya luar biasa. Apakah disiap? Bujur kada? Kada tahu kita. Habis pengajian. Bisa esok bisa, lusa bisa, bulan depan bisa. Kenapa kita taswifut taubah? Kenapa kita selalu menunda-nunda tobat kepada Allah? Makanya kata musannif, mohon maaf, orang jahil itu memperlambat tobat kepada Allah. Nanti aja, gampang aja, masih anum aja, asal nakain. Itu akhlak orang jahil. Yang kedua, akhlak orang jahil itu apa? Jang cita-cita. Kena bila ini lancar urusannya, kena nukar ini, habis nukar ini, kena bila ini sukses juga bulah toko di sini. Umur 65 deh. Itu nah. Umur 65 nih kan intil bener nih. Intil bener tuh ya Allah. Jadi tulul amal. Jadi hindari akhlak itu. Makanya orang-orang soleh. Ulun tadi maka agak terlambat lagi asik mutalaah kitab Risalah Al-Qusyairiyah karangan Al-Imam Ibnul Qasim Abdul Karim Ibnu Hazan Al-Qusyairi. Jadi ulun membaca di situ. Jadi orang-orang dulu itu, orang-orang yang agar dicintai oleh Allah, orang-orang menuju jalan agar dicintai oleh Allah, kadang-kadang hal yang dianggap sepele saja dia merasa berdosa kepada Allah. Ada Sayyid Maulana Maksum. Beliau itu masuk ke masjid. Masjid itu lalu sebelah kiri pada hulu
Yang sunnah kalau masuk ke masjid sebelah mana? Sebelah kanan. Sunnah, tidak wajib, sunnah. Kalau keluar sebelah kiri. Ada beliau ini masuk ke dalam masjid sebelah kiri, betis pada hulu. Pas tajajak ke sebelah kiri, hanyar sadar tak masuk kaki ke masjid sebelah kiri. Lalu beliau pingsan selama 3 hari. Merasa apa? Merasa berdosa. Kenapa? Tidak beradab kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Kenapa Rasulullah mengajarkan kalau masuk masjid sebelah kanan? Ada sidin tak masuk sebelah kiri. Lalu karena sudah tajak, lalu merasa berdosa. Karena merasa berdosa, pingsan 3 hari. Kenapa? Karena merasa tidak beradab kepada Rasulullah SAW. Makanya dalam Risalah Qusyairi itu, menurut Ibrahim bin Adham, orang itu tidak akan dinamakan orang soleh kalau dia tidak melewati 6 uqubat, 6 rintangan, 6 latihan yang harus dia latih. Yang pertama apa? Dia wa yabtah babas syiddah. Jadi orang itu tidak akan mencapai menjadi orang yang soleh menurut Ibrahim bin Adham kalau dia yang pertama harus yaglib baban ni'mah. Dia harus menutup bab tentang kenikmatan dan membuka sesuatu yang susah-susah dalam hidupnya. Artinya apa? Mohon maaf. Hadir ke majelis ilmu seperti hari ini adalah menutup bab nikmat. Kenapa? Karena pengennya nafsu, kita jangan duduk di sini. Bujur kada? Pengennya nafsu munya kawa sembahyang di rumah. Amunnya kawa pulang sembahyang tuh jangan berwirid. Amunnya kawa tuntung sembahyang langsung berokok. Mohon maaf, kehendak nafsu nih. Lalu hari ini mohon maaf, kita tutup bab nikmah itu, artinya tentang kenikmatan itu. Lalu kita buka yang sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu kita. Maka kalau mampu demikian, yang pertama, ini adalah menuju menjadi orang-orang yang soleh. Contoh lagi, mohon maaf jangan tersinggung. Habis sembahyang subuh itu, nyamannya apa? Nyamannya apa? Guring. Nyaman benar tuh. Lalu habis sembahyang subuh, ngantuk hendak guring. Kita tutup, kita karasi segera kada guring. Lalu kita bawa membuka mata dengan berudu, dengan berzikir, salat israk, membaca amalan-amalan, ratibul hadat, ratibul atas, hijib bahar, hijib nawawi, hijib bayumi. Ini melawan hawa. Ibrahim bin Adham, kalau mampu melakukan itu, ini menuju orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaglib babal izzi wa yabtah babal zulli. Dia menutup pintu kemuliaan dan dia buka pintu kehinaan. Artinya apa? Tidak merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain. Dan dia menganggap hina dan dia lakukan, dia tidak merasa diri. Mohon maaf. Tamu datang. Pembantu 3 buting. Yang nyamannya apa tuh? Yang nyamannya apa? Kiau pembantu. Ocel. Mulakan banyak. Sorungi tamu datang. Itu nyaman benar tuh. Kalau merasa sugih, merasa alim, mungkin merasa pejabat. Lalu dia menutup pintu itu. Inya yang menyurung banyu seorangan. Ngarannya ini kadang merasa dirinya mulia. Kita kan ada rasa ego tuh kan. Kenapa aku nyurung banyu? Ya Allah, membantu ada 3 butingnya guringan waraha tuh.
surungi banyu. Lalu kita rasa kemuliaan itu kita hilang. Lalu kita, kenapa jadi menyurungi banyu ini? Karena kita belajar riadah agar tidak merasa diri kita ini mulia. Menyurungi banyu ini di mata orang mungkin itu pekerjaan pembantu. Lalu kita beriadah seperti itu menuju adalah menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Atau lagi mohon maaf, kita ini kan senang disebut nama-nama yang mulia. Misal Muhammad Al-Ghifari. Yang nyamannya kan bila orang mengiau itu kan ustadz atau guru ya Allah. Soalnya guru bak atau kiai kan. Cuma kalau ulun kada kawa jadi kiai. Karena syaratnya kiai ini bininya harus 2. Nah, jadi mohon maaf. Atau pian mohon maaf sudah haji. Lalu kada dikiau orang Pak Haji, dikiau ngaran aja. Aktor S3 atau MPD atau sarjana filsafat Islam. Tapi ada kisah tuh serta Palui. Jadi Palui itu orang bingung mbah pindah rumah timbul bisi tetel ER Palui SH. Jurang apa bila sekolahnya ini ada IR titik Palui SH. Takuni orang di mana kamu sekolah Palui. ER tuh sidin ini rumah Palui SH sewaan hanyar hanyar pindah sidin. Ya Allah, kalian tetal lah. Kalian insinyur kada tahu. Jadi mohon maaf, lalu orang mengiau kita ini mohon maaf kada mengiau ustad, ngiau Gipari Waraha. Itu nah kalau ada rasa duk di hati, itu rohaninya belum bersih lagi. Karena ada ingin dimuliakan. Atau nyata-nyata haji, maka tiap tahun umroh. Haji plus 3 kali sudah. Ya Allah, dikiau orang, oh den, kada bah haji. Sarik sidin. Kamu udah tahu sih, aku 3 kali haji plus, lalu lagi pari takuni sidin. Ya Allah. Ini mohon maaf nih. Ini namanya dia tidak membuka pintu kehinaan. Tapi kalau orang, mohon maaf, melakukan apapun yang dianggap hina-hina itu, dia tidak merasa dirinya mulia, karena dia riyadhah kepada rohnya, maka itu adalah jalan menuju orang yang dicintai oleh Allah. Ulun teringat cerita Imam Ghazali. Imam Ghazali dengan Imam Ahmad. Jadi Imam Ghazali itu kan Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi mulai ngaran sidin, ngaran kuitan sidin, ngaran abah sidin, ngaran datu sidin, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi orang bahari gak ada apa-apa, ngaran anaknya Muhammad, ngaran abahnya Muhammad. Kayaknya Muhammad juga. Kalau kita jarang kayak itulah, katulahan gini aja. Ya Allah. Jadi beliau itu Imamul Ghazali itu, kalau tidak salah ulun lama tidak menceramahkan ini. Rasanya cerita ini masyhur. Waktu Imamul Ghazali jadi imam, Allahu Akbar. Lalu Imam Ahmad ini adiknya Imamul Ghazali. Tatkala beliau jadi imam, maka Imam Ahmad ini mufarakah daripada Imamul Ghazali. Mufarakah itu bercerai daripada imam. Kita wajib bercerai daripada imam kalau kita melihat ada sesuatu daripada imam tersebut. Kalau kada mufarakah, kada boleh, kada sah sembahyang kita. Contoh, salah satu syarat menjadi imam itu adalah bersih daripada hadas kecil, daripada najis. Kalau kita lihat mufarakah, maka kita wajib karena mengikut imam yang memiliki najis. Contoh. Apa contohnya? Sujud. Sekalinya tahi cacak. Kada banyak, kada 15. Maka ulun yang melihat, wajib apa? Wajib mufarakah. Kada boleh ulun mengikut. Tapi tolong jangan ditegur subhanallah. Kasihan imam. Subhanallah. Apa jadi imam nih? Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Bisa paling imam kenapa gerang presiden? Subhanallah. Jadi menagur. Kalau subhanallah, ya Allah. Jadi kembali kepada pembicaraan kita. Jadi Imamul Ghazali menjadi imam, Imam Ahmad mengikut. Tatkala Imam Ahmad ini mengikut, ternyata apa?
Dia muparakah. Setelah muparakah, Imamul Ghazali penasaran. Betakun karena lawan ading. Beliau menjadi imam, orang yang masyhur. Terkenal Hujjatul Islam. Lalu takuni, jadi bahasa kita nih. Ahmad, kenapa kamu jadi muparakah lawan aku? Apa salahku? Jadi jari Imam Ahmad, jadi aku muparakah lawan pian. Ulun lihat, seikungan awak pian ini darah semuanya. Maka karena ulun lihat darah di awak pian, maka dalam fikih kalau melihat orang yang bernajis, ulun wajib muparakah. Karena mata ulun memandang pian darah. Lalu jadi Imam Ahmad, jujur aja. Pian tadi waktu sembahyang mahayal apa? Jadi jadi Imamul Ghazali bujur. Aku waktu sembahyang itu tadi lagi berpikir mengarang bab haid, nifas dan wiladah. Kan kalau haid itu kan nifas masalah apa? Darah. Wiladah masalah apa? Darah. Maka kata Imam Ahmad, karena pikiranmu masalah darah, aku melihat engkau darah, maka aku wajib muparakah. Kenapa? Dalam hukum berjamaah, kada boleh mengikuti imam yang bernajis. Kada pelihat aku ikam darah. Jadi Imam Ghazali penasaran. Betakun. Di mana guru ikam? Gurunya di mana? Di Tamban kah? Jadi ulun racak mana nyambat Tamban. Jadi ada yang batakun, Ustaz pen orang Tamban kah? Kada julun. Cuma nyaman benar ya menyambat. Cuma memang ada kisah dari waktu umrah. Ada ibu-ibu ditakuni, Cil, pian orang Indonesia kada cidin. Aku orang Hulu Sungai cidin. Kira cidin kalau itu Indonesia itu kada orang Hulu Sungai kalau. Jadi betakun di mana guru ikam? Jadi Imam Ahmad guruku kada masyhur. Tuh guruku yang tukang jahit di pasar tuh nah. Di pasar Payang gak ada tahu jualan, pokoknya di pasar lah itulah. Menjahit sepatu, tukang sol sepatu aja nah. Kada masyhur, kada dikenal orang, kada dicium orang tangan, kada dimuliakan orang. Masya Allah. Guruku itu tuh. Lalu Imam Ghazali mendatangi kepada gurunya Muhammad. Aku anak guru lon pian. Gampang. Mulai esok bahasa sapu di pasar nih. Pinggir sapu. Ternyata apa hikmah? Apalagi di pasar. Bahkan menurut riwayat kalau beliau itu ceramah 70.000. Apalagi munafik. 70.000 tor universitas. Kealimannya luar biasa, cerdas. Luar biasa. Rasa mulia. Itu. Nyapu di pasar. Kalau orang menyapu di pasar, lalu kadang merasa dirinya ini hilang sama dengan orang lain, berarti rohaninya alhamdulillah sudah dibersihkan oleh Allah. Ini tadi tuh yang jarulun tadi tuh, yaglib babal izzi, dia menutup pintu kemuliaan, dan dia membuka pintu kehinaan. Akhirnya Imamul Ghazali berguru dengan beliau. Makanya Imamul Ghazali itu setelah beliau masyhur, maka beliau mulai mencari bagaimana membersihkan rohani beliau. Jadi dalam sebuah kitab baru saja kiriman dari Jawa, itu ada orang yang menghinakan dirinya, orang yang tawadu itu, yang pertama dia selalu menerima nasihat dari siapapun, dan yang kedua la qimatalaha, dia tidak ada merasa dirinya berharga di hadapan orang lain. Jadi kalau kada merasa berharga itu kan kada apa-apa. Dimuliakan orang kada apa-apa, kada dimuliakan kada apa-apa, duduk di muka boleh, di belakang boleh, suruh orang jadi imam kada apa-apa, kada disuruh orang kada apa-apa, kada merasa dirinya berharga. Kenapa? Karena dia tutup pintu kemuliaan dan dia buka pintu kehinaan. Selanjutnya, jadi tinggalkanlah akhlak-akhlak orang yang jahil. Akhlak orang jahil tadi apa?
senang memperenteng dosa dan tulul amal. Yang kedua apa? Wahjar mujalasatal mujdimin. Tinggalkanlah berkawan, sekedudukan, akrab dengan orang-orang yang melakukan dosa. Tapi jangan akrab, jangan saruntung sarantang, atau bahasa orang Bahari samuak saliur. Ulun kada mau ini, biar kayak apa aja kada mau nih. Ya Allah, ya mohon maaf. Jangan akrab melakukan dosa. Kenapa? Karena orang yang melakukan dosa itu, kalau kita akrab dengan orang yang melakukan dosa, wadzal qulubihim, karena yang demikian itu karena kerasnya hati mereka, irtikabidz dzunub, karena gelapnya hati mereka dengan melakukan dosa-dosa tersebut. Karena orang yang melakukan dosa itu, makin dia melakukan dosa, terus melakukan dosa, terus melakukan dosa, maka hatinya makin gelap. Kalau pertama dia tidak mungkin bisa menerima nasihat, dia dengar, apapun yang dia lihat tidak akan menyentuh hatinya dekat kepada Allah. Dan yang kedua, dia akan menolak kebenaran. Itu kalau orang selalu melakukan dosa, selalu melakukan dosa. Makanya kata Abdullah bin Umar, bila kita ini mohon maaf, lalu dosa kita ini oleh Allah, itu bukan dosa. Angkat tangan yang ada sebuah dari tasbihna, tasbih langgar aja, bang, tasbih ulun koler ulun. Kita ini kada ada yang bujur, kada. Semua kita berdosa, tapi Allah tutupi dosa kita. Kada Allah nampakkan. Maka apabila Allah tutupi aib kita, tapi kita terus melakukan dosa, padahal Allah tutupi aib kita karena Allah sayang dengan kita. Tapi kita terus melakukan dosa, maka yang pertama nanti Allah bongkar aibnya agar semua orang lain tahu, agar dia hina di hadapan makhluk. Ini lebih baik. Yang kedua, yang celakanya, kalau dia melakukan dosa, maka dia akan meninggal dunia dengan dosa yang dia lakukan. Paham ya? Kalau ketujuh makan riba, matinya karena di saat dia berusaha memakan riba. Mohon maaf, kalau dia bermaksiat kepada Allah, senang berjudi, maka matinya nanti, kata Abdul bin Umar, kalau dia bertobat, maka matinya di saat berjudi. Bukan di saat berjudi, di saat inya maandak boyang. Hatinya ingat dengan maksiat yang dia lakukan. Itu bahaya. Maka mohon maaf, jangan berkawan dengan terlalu akrab dengan orang yang melakukan dosa. Kenapa? Karena kerasnya hati mereka. Dan apa? Dan gelapnya hati mereka. Lalu selanjutnya, wahjar, dan hindarilah dakwal mu'jabin. Nah, dakwal mu'jabin ini apa? Merasa. Oh, jangan sampai hati kita ini merasa memiliki kedudukan di sisi Allah. Itu adalah bisikan nafsu kita dan bisikan syaitan. Merasa kedudukan itu apa? Merasa tinggi derajat di hadapan Allah. Oh, merasa itu aja dah. Merasa parah lawan Tuhan. Merasa dekat lawan Allah. Merasa doa selalu diijabah oleh Allah. Jangan. Apalagi merasa jadi wali, makinnya yang beri muar. Asa jadi wali. Orang ada demnya. Asa merasa tu nah. Ya Allah, jangan. Kenapa? Karena itu adalah bisikan nafsu. Dan jangan pedulikan bisikan nafsu kita yang seakan-akan kita dekat dengan Allah. Seakan-akan kita parak dengan Allah. Seakan-akan kita menjadi kekasih Allah. Apalagi seakan-akan kita menjadi walinya Allah. Jangan. Kenapa? Itu adalah tipu daya syaitan merusak amal ibadah kita. Jadi yang bagus itu jangan merasa dekat dengan Allah. Tapi merasa hina di hadapan Allah. Merasa kurang beribadah kepada Allah. Merasa banyak dosa kepada Allah. Merasa itu yang baik. Jangan ujub dengan amal. Rasa harap benar tuh nah. Bujur si dini dasar
sedekah iya, sosialnya bagus, tahajudnya tiap malam, baca Qur'annya khatam bagus. Tapi jangan merasa kita punya kedudukan di hadapan Allah. Jangan, bahaya tuh. Wah, waraja al-mugtarin, dan hindarilah harapan orang yang tertipu itu. Dia berharap dosanya, dia berharap kemaksiatannya diampuni oleh Allah, tapi tidak bertobat kepada Allah. Itu namanya tertipu. Melakukan A, melakukan B, melakukan C. Lalu dia berharap dosanya akan diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena Allahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Lalu dia merasa dosanya diampuni oleh Allah, tapi tidak bertobat kepada Allah. Itu namanya tertipu. Memang Allah Maha Pengampun kalau kau minta ampun kepada Allah. Kalau kau diminta ampun oleh Allah, kayak apa Allah hendak mengampuni? Allah akan mengampuni dosa kamu kalau kamu bertobat kepada Allah. Makanya ulun sampaikan kalau tidak salah malam tadi di mana? Di Al-Falah, di kitab Ayyuhal Walad ulun sampaikan, dosa itu kan ada al-kabair, ada as-shaghair. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau dosa kecil memang dia bisa hilang dengan sendirinya kalau kita ikuti kejahatan itu dengan kebaikan. Misal pian tadi keluar rumah, kada melihat, kada sengaja terlihati perempuan membuka aurat. Ya, ini kan dosa kecil nih. Asal jangan dinahapi. Nah, menahapi itu. Sampai salah menjajak pedal sepeda motor itu menahapi itu. Ya. Lalu kalau pian tadi taitihi, babinian tadi, maka pian datang ke pengajian ini, duduk iktikaf di sini, pian sembahyang sunat rawatib, berarti mengikuti kejahatan dengan kebaikan, insya Allah dosanya akan terhapus. Kenapa? Karena dosa kecil. Tapi kalau pian makan riba, berjudi, mengambil hak orang lain, berzina, mabuk, sumpah palsu, ini kan dosa besar. Maka dia tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada kawa diampuni. Walaupun pian sembahyang 1000 rakaat. Mohon maaf, pian sembahyang tahajud, mohon maaf, setiap malam 20 rakaat misal. Pian hatam Al-Quran setiap bulan sekali. Tapi kalau pian kada bertobat kepada Allah, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Hindarilah pengharapan orang yang tertipu, seakan-akan dosanya diampuni oleh Allah, dia yakin dosanya diampuni oleh Allah, tapi tidak disertakan wa taala. Gitu. Lalu wakun billahi wasiqan. Jadilah dengan Allah itu kita. Artinya apa? Berpeganglah kepada Allah. Jangan bersandar kepada makhluk. Makhluk tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat. Makhluk tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa menolak rezeki. Maka hanyalah berpegang kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menentukan segala-galanya dalam hidup kita ini. Jangan sampai percaya dengan selain daripada Allah. Selain daripada Allah. Jangan sampai berharap selain daripada Allah. Maka berpeganglah, berharaplah, memohonlah, memintalah hanya kepada Allah. Kalaupun kepada makhluk sebagai sebab, tapi bukan berharap kepada makhluk. Selanjutnya, wakun bil haqqi amilan. Dan jadilah dengan benar engkau beramal. Jadi, kalau hendak beramal kepada Allah, beribadah kepada Allah, beramalah dengan benar. Tentunya beramal ini sekira benar, tentunya dengan ilmu. Kalau kada beilmu, maka amalan kadang-kadang kita merasa benar, tapi tidak benar.
Makanya jar ulun, amalan baik itu kan terbagi 3. Ada syariat, ada tariqat, ada hakikat. Syariat ini gunanya li islahil jawarih. Syariat ini gunanya untuk memperbaiki anggota-anggota jahir kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita. Sekiranya barasih, maka jangan melihat yang haram, jangan menyentuh yang haram, jangan memakan yang haram. Itu gunanya syariat. Tapi kalau gunanya tariqat adalah li islahil qulub, untuk membersihkan hati kita. Yang kayak apa sekira ba'amal kadariyah, kayak apa sekira ba'amal kada ujub, kayak apa sekira kada sombong, itu gunanya adalah tariqat. Sedangkan hakikat li islahil ruh, untuk membersihkan ruh kita agar kita makrifat kepada Allah. Begitu. Jadi beramal ini tentunya ilmu tauhid. Asal tauhid itu kan wahada. Bagaimana kita mengesahkan Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya, pada asma'nya. Ini ilmu tauhid. Lalu bagaimana kita menyembah dengan benar? Lalu ada di situ ilmu syariat, fikih. Lalu kayak apa saya kira ibadah kita diterima oleh Allah? Maka perlu ilmu tasawuf, pembersihan hati tadi. Benar kalau kada dengan ilmu. Makanya kada kau dipisahkan antara syariat, tariqat, dan hakikat. Maka sembahyangan jelas sudah salah. Kada usah diumpati dah. Cuma cocok loh kada penyembahyang tuh. Dicari benar 400 ribu. Ya kalau wani gurunya menjamin kada sembahyang. 400 ribu kain kaci, kain belati, penduduk. Ya ada aja yang umpat. Yang cocok loh liur ya Allah lah. Dan di Indonesia ini aliran apa aja ada aja yang umpat. Payu terus. Marketingnya bagus. Ya, pemas aja Mbak lihat. Mbak Hari ada sembahyang dengan bahasa Indonesia. Ada aja yang umpat. Ada kalau kasus Mbak Hari itu. Sembahyang bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Ulun bingung itu. Dengan bahasa masing-masing itu camuh sembahyang. Datang orang Indonesia. Allah Maha Besar. Datang orang Amuntai. Allah Ganal Banal. Ya Allah. Camuh itu. Ada aja yang umpat. Apalagi? Kasus apa lagi? Lia apa tuh? Lia Eden ke Lia Edan gitu. Yang mengaku kawin lawan malaikat Jibril. Ada aja yang umpat. Ada lagi yang di daerah agama Jawa Sunda Jajun. Agama Jawa Sunda itu ada juga yang mengikut. Nabinya ngarannya Tukimin. Oh my, pada keren lalu. Ada aja yang umpatnya Allah. Jadi mohon maaf, jadi antara syariat, tarikat dan hakikat itu kada dipisah. Dan belajarlah wakun bil haqqi amilan. Jadilah engkau dengan benar beramal kepada Allah. Beramal dengan benar tentunya dengan ilmu. Ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Lalu selanjutnya wabil ma'rufi amiran wa anil munkari nahiyan fa inna man sadaqallahu nashahahu wa man tajayyana li ghairihi fadahahu wa man tawakkala alaihi kafahu wa man wasika bi ghairihi maqatahu wa man khafahu amnahu wa man syakarahu wallahu alam bisawab. Insyaallah kita sambung 2 bulan yang akan datang. Ulun minta izin lawan pian kasarahaja kaum ni setuju kah kada ka ustad nih. Izin lawan pian mungkin sekitar 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan ulun kada kawa hadir di sini. Ulun kada hendak ya nang ngaran ulun batulisan tapi kada ulun mencungul asa mendustai pian ulun. Di Facebook tuh ustad lagi pari yang mencungul lain ulun kan. Ya Allah. Nah, jadi ulun mohon maaf terpaksa ulun sampaikan ulun tidak kalau yang minggu tadi ulun kada turun ulun ketinggalan pesawat Pak. Beliau ini Masya Allah rajin benar beliau ini. Sidin telepon Ustaz diingatkan terus. Sampai mengata-gata ulun betul. Nah iya pulang di ulun ya Allah. Nah, jadi bagus ini bagus mengingatkan terus. Jadi ulun ketinggal pesawat akhirnya besoknya hanya berangkat ada pesawatnya jam 3 sore tapi kemarin take off-nya itu
landingnya perangkatnya pesawat tuh hampir jam 4. Jadi sampai ke sini parak maghrib. Makanya mendadak ulun mengabari, hendak benar ulun turun di sini. Jadi mohon maaf, kemarin memang tidak direncanakan, rencana Allah yang lain. Dan yang selanjutnya ini ulun kada bisa mengisi karena insya Allah tanggal 27 hari Minggu ulun menuju Jakarta menginap 1 malam. Lalu tanggal 28 ulun menuju Mesir. Langsung ke Seun, naik pesawat ke Hadramaut ke Yaman. Ulun umpat pesantren kilat atau daurah dengan Habib Umar Al-Hafiz selama 40 hari. Cuma ulun diizinkan oleh yang anum dan yang tuha hanya 20 hari aja. Jadi ulun 20 hari bulik, tapi ada karantina di Jakarta 5 hari, mungkin 25 hari. Yang tuha itu mama ulun di rumah, yang anum itu bini ulun. Hanya di rumah. Jadi jar mama jangan lawas, jangan kayak jar. Aku asarawan berpisah lawan nikam karena lawas kada tulak. Kalian biasa umrah tiap bulan kada suah. Jadi tulak jauh nih kalau sini asarawan. Menangis sini, jadi tolong sini telepon orang caking jar. Jadi ulun izin lawan pian sekaligus minta doa lawan pian mudahan selamat. Ulun bisa memandang para wali Allah, musafahah dengan para wali Allah. Mudah-mudahan musalsalnya sampai kepada pian yang hadir ke pengajian insyaallah. Mungkin demikian ulun minta ridha dan minta maaf. Dan ulun pesan jangan kada turun lah. Karena ada kabar orangnya jar. Sisa saparo aja lagi jar. Mudahan pian tetap turun dan amin. Amin ini pada berniat de amin. Oh kada turun jar. Tapi subuh ini kita tetap di Fathul Iman, malam Kamis tetap di Seberang, subuh Jumat tetap di Nurul Islam, malam Sabtu tetap di rumah ulun. Karena ulun berangkatnya masih hari Minggu ya. Demikian, kalau ada pertanyaan ulun jawab, silakan. Silakan. Nih, beri suah malam ini insyaallah. Adakah? Silakan. Iya, silakan. Ulun minum. Pian kalau gitu, pengalaman pian kah? Batu bang. Anjing. Ya, ya. Itu manusiawi. Itu manusiawi. Cuma kita bisa mengembalikan kepada Allah. Tukang parkir wani membentak-bentak aku, enggak itu kalau lah. Haratnya. Kalau aku beri ini. Kusuruh mangsol nih 5.000, 3.000. Harat bener. Tahun Ustad pandang sebarangan bu pandai kena tahu kah? Itu sebenarnya diakui tidak diakui Pak Amri itu karena kita merasa diri kita mulia. Cuma enggak ada mulia. Kedina orang enggak ada apa-apa. Iya kalau karena PNS itu satu matannya. Iyalah. Berapa pensiun, berapa umur pensiun biasa? 60 hampir dah. Ya kalau lah. Ustadz satu matannya mau dicabut oleh Allah ilmu, stroke lupa kada lagi jadi ustadz. Benar atau tidak? Pejabat paling lawas 5 tahun, lawas lagi 10 tahun, lawas lagi pensiun, lawas lagi almarhum. Sugih kada salawasan dia juga. Banyak sudah cerita, ampun siapa toko tuh, ampun si anu, ampun siapa, mana orangnya, mati dah jeret. Ya kalau artinya apa? Kalau kita dihina itu, kita merasa tersinggung, itu diakui tidak diakui karena kita merasa lebih mulia. Kayak apa cara menghilangkannya? Jadi kembalikan, kita ini kada ada apa-apa. Kada apa-apanya menghina aku tuh kada apa-apa. Aku ini memang hina. Selesai urusannya. Nyembat kita warik. Coba kami tihi warik kah aku nilain kata. Ya Allah, rasanya tak bunga saku pang pada warik kita. Selesai. Cuma kita ini kada kayak itu bang lah. Wani menyambat warik. Warik anjing kamu tuh jangan. Sama warik pun anjing bakal hai. Cuma kalau kita kalau kada merasa hina, kada merasa mulia. Jadi pian tadi berucap, aku ini PNS nah kan tuh keakuan sudah tuh. Keakuan dah. PNS kan keakuan dah.
Aku nih pedagang, keakuan sudah tuh. Aku nih ustad, keakuan sudah tuh. Nah itu. Tapi itu manusiawi, dikembalikan. Ya astagfirullahaladzim. Kan kayak itu. Ya kelola. Kita ini kadang-kadang sakit hati. Jadi kadang kayak orang haji gini kadang meherani. Bingung. Kadang mau datang diundang. Nah apa jurang nih. Sekalinya kada bertulisan hajinya tertinggal. Muhammad Al-Ghifari. Kepada yang terhormat. Muhammad Al-Ghifari. Kada mau datang. Bingung. Oh sekalinya. Kenapa yang udah muarang itu ya. Ada suah menulis haji lalu di hadapan. Kalau ditulis. Padahal haji itu di hadapan Allah. Bukan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia ini mohon maaf. Pian ke Makkah tuh biar guring. Bulik di kia orang haji ya masih. Pian ini ke Makkah lah. Aur guring di gedung lo. Kalau suah ke Masjidil Haram. Kalau suah ke Madinah. Kalau suah sambahyang aja di gedung. Bulik di kia orang apa? Haji ya juga. Tuh haji di hadapan manusia. Tatapai di paluk kurang juga. Paluk kurang juga. Bayang memaluk menyasal kenapa? Katiak pian kayak bahari aja jari. Jadi kita ini kadang-kadang ingin dimuliakan. Tapi itu manusiawi Pak Amri. Tinggal kita mengembalikan aja. Ada lagi yang lain? Terlambat Isya ada apa-apa kalau sedikit lah. Ada lagi yang lain silakan. Ada dambihan lah. Adakah? Yang di belakang adakah? Si Ustaz Sufyan. Ustaz, barangkali masalah apakah? Asal batakuna. Iya. Itu kah? Kayak itu Pertanyaan Ustadz nih kayak ini. Jarsidin. Ustadz nih daripada aja sekira pian mendengar aja. Ini alim pada ulun nih lawas sekolah di Pemangkih lawas di apa? Di Jawa di mana Ustadz? Probolinggo jadi guru beliau nih. Tuh sama tuh yang di belakang ulun tuh. Tuh Ustadz Radi itu hadamnya Habib Salim Al-Satiri. 6 tahun di Yaman di Rubat luar biasa, di Dalwa 10 tahun. Luar biasa. Jadi beliau ini bertanya ini untuk kita sebenarnya. Jadi guring itu kalau sudah azan berarti sudah sampai waktu kan. Dan kita guring mendengar orang azan lalu jar kita kaina. Kaina ini biasanya subuh yang renyaman tuh. Allahu Akbar, bangun. Kaina jigit. Balum jo ya hayu ya kayum. Maka ya kayum tuh di payang tuh talawas sedikit. Ya hayu ya kayum. Ya Allah. Sebelum ulun jawab, ulun ingat bahari di raka seteh. Jadi ini begarakan tuh lucu. Apa begarakannya? Kada kayak kita. Ini begarakan apa? Bangun. Bangun. Iya, iya. Nah. Beduduk. Nah. Nah, berabah pulang jadinya. Betul kayak melihat tuh. Kena cobain dipayang kayak itu tuh. Nah, bangun. Nah, ya, nah, beduduk. Nah. Jadi yang mendengar ini tertawa biar. Wah ini jadi anggota Dewan P3 Soehardi ngarannya. Ya. Jadi kalau sudah orang azan kita mendengar, lalu kita kaina, lalu talayur hukumnya haram. Kenapa itu ngarannya istilah? Paham lah, sudah azan. Lalu pertanyaan Ustadz tadi kayak apa? Belum azan. Bangun misalnya jam 2. Lalu sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud. Habis sembahyang tahajud. Lalu guring. Cuma 15 menit lagi subuh. Maka guring ini ada makruh, ada haram. Kalau guring sudah waktu azan pian guring. Dan yakin bangunnya itu sebelum habis waktunya, maka guringnya adalah makruh. Misal azan orang Johor jam 12. Karena pian ngantuk,
pian guring. Tapi pian yakin aku bangunnya biasanya kada sampai ke asar. Jam 2 sudah bangun. Maka guringnya makruh. Tapi kalau ulun guring waktu orang ajan dan ulun yakin biasanya bila tak mulai tapajam bangunnya isyraq berarti siang. Guringnya adalah haram. Maka apabila inya pian bila guring ini pian tahu pacangan kena tak bangun habis waktunya maka guringnya itu adalah haram. Paham bian telah. Kita lagi tah. Ini kadang kalau dikelalapakan bila dilalapakan sedikit aja nih selesai. Makanya di dalam hukum fikih itu ada hadis Nabi rufi'at kalam. Diangkat kalam. Artinya diangkat kalam tuh kada dicatat orang itu melakukan dosa. Pertama karena ketiduran. Kenapa? Karena kada ada pilihan. Memang tak guring. Kada kawa kada berdosa. Atau yang kedua karena dipaksa. Kada kawa kada ada pilihan. Makanya kada berdosa. Tapi mohon maaf kalau atau karena lupa. Lupa itu kan tidak disengaja. Dasar kada ingat. Habis sembahyang johor lalu mohon maaf sampai ke rumah, jalan-jalan sampai ke rumah, babaya parak maghrib, astagfirullah, baru basar. Maka rancak bener tiap hari kayak ini nih. Ini kada sengaja nggak. Basar pas ajan orang maghrib. Apakah asarnya ini berdosa? Kada berdosa. Bolehnya basar habis maghrib. Kenapa? Karena memang karena lupa, karena terpaksa, karena ketiduran. Kenapa? Karena tidak ada pilihan, maka dia tidak berdosa. Saya itu kalau ada pilihan, contoh hari ini nih, mendengar orang ajan, pian bisa memilih sembahyang atau kada sembahyang. Bujur kada? Maka yang sembahyang dapat pahala, yang kada sembahyang dapat dosa. Kenapa dia dapat dosa? Karena ada pilihan. Gitu telah. Paham maksudnya telah? Inya kada sembahyang kenapa? Karena inya memilih kada sembahyang. Maka hukumnya dosa. Yang sembahyang dapat pahala karena ada pilihan. Kalau tak guring tadi kada ada pilihan. Makanya kada berdosa. Makanya kada boleh pian kada sembahyang. Ini dikatakan takdir. Kada boleh. Karena pian bisa memilih. Kada boleh pian mengatakan takdir. Kenapa kada sembahyang? Maghrib nih ya takdir aja. Aku ditakdirkan kalau diam di toko aja kada diam di langgar. Kada. Karena kita bisa memilih. Sama ulun contoh akan remote. Ini remote nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulun julung ke anak ulun nak. Ikamlah bila hendak nonton TV. Yang bagus pakai kakanakan 1, 2, 3. Ikam jangan memicik 4, 5, 6. Ulun julung remote. Sekalinya anak ulun memiciknya apa? 1, 2, 3. Berarti sesuai dengan perintah ulun. Wajar anak tulun bari rewot penghargaan. Lalu ia memicik 4, 5, 6. Wajar ulun silintik telinganya. Kenapa? Karena sesuai perintah ulun. Pertanyaannya. Kira-kira kalau ulun sudah padahakan memicik 1, 2, 3 yang baik. Lalu 4, 5, 6 kada baik. Lalu inya memicik 4, 5, 6. Yang salah ulun kah? Yang mengikuti remote kah? Yang salah ulun kah mengikuti remote kah? Mengikuti remote, kenapa memilih yang kada baik? Maka adalah dosa. Orang kada sembahyang berdosa. Kenapa? Inya kada hendak sembahyang. Cobanya sembahyang. Kada berdosa. Kenapa? Ada pilihan. Begitu. Kada boleh takdir tadi. Kenapa kada sembahyang? Ya kan kada dapat hidayah belum. Hati pangada muta buka terus kayak mendengar cara macam kada muta buka. Seorang membukanya. Kada bisa. Seperti itu. Itu definisi takdir. Makanya takdir itu ada yang absolut, ada yang non absolut. Ada yang tidak bisa berubah, ada yang bisa berubah. Kalau disambung lagi ceramah 2 kali ngaran yang ini nih. Mungkin demikian. Ulun minta rida dan minta maaf kalau ada salah bicara dan lain sebagainya. Mudahan kita semua istiqamah menuntut ilmu. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Al-Fatihah.